Apa istimewanya pria Minang sih menurut Jihan? Justru awalnya nggak mau sama cowok Minang. Dari awal tuh jangan sama orang Minang, jangan sama orang Minang, kalau bisa sama orang Jawa karena kan mama orang Jawa. 1 tahun 2 tahun tuh berupaya tuh Ustaz, apply beasiswa ke sana kemari ditolak selama 2 tahun. Jangan kan dicali berkas dulu Ustaz ya. Pengumuman ditolak sih tidak ada Ustaz. Tapi selama 2 tahun tuh meminta tadi ke Tuhan Ustaz. Ya Allah, berikanlah ambo beasiswa ya Allah. Soalnya pitilan Jombo kurang. Sesimpel tuh doa dulunya Ustaz. Akhirnya di tahun ketiga Ustaz. Baru kok satu persatu terbuka Ustaz. Yang pertama tuh dapat beasiswa dari Yayasan Habibie Ainun. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sana basua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayang kita bersama yaitu Otabone. Otanan barisi, otanan mengandung inspirasi. Please welcome Anggres. Assalamualaikum Anggres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kok yang di sebelah orang rumah kok? Istri, pengantin baru Ustaz. Jadi beliau baru nikah beberapa hari yang lalu sana dan kini kok Otabone spesial ngobrol dengan pengantin baru dan dua-duanya hadir. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Anggres tentang bagaimana mengeksekusi mimpi. Pertama, Anggres dulu SD di mana? SD dulu di SD Padang Duri Ustaz. Oh, di dusun lah ya? Dusun, pelosok. Belakang dulu SD. SD Padang Duri? SD Padang Duri. Juara enggak waktu SD? Alhamdulillah 6 tahun tuh sekali juara 2 Ustaz. Selebihnya juara 1 tadi. Oh gitu. Jadi selama 6 tahun tuh sekali juara 2? Sekali juara 2. Selebihnya juara 1? Selebihnya juara 1. Kesimpulannya anak dusun kok bisa aja prestasi nak? Enggak lo kalah-kalahan. Enggak lo kalah-kalahan. Habis di SD, kemana, Gres? Tamai SD, pindah ke Padang Panjang, menyambung di MTSN Gantiang, Ustaz. Gantiang? MTSN Gantiang, 3 tahun, tinggal di asrama dulu. Selesai dari MTSN, lulus di SMA 1 Padang Panjang. SMA 1 Padang Panjang, bukan yang Sumbar ya? Bukan, SMA 1 Padang Panjang. Kalau SMA Sumbar itu kan adonya pas Anggres masuk atau Ustaz. Oh gitu? Jadi dari dulu kan pilihannya tuh ada 2, Ustaz. Kamu masuk SMA Padang Panjang atau kamu masuk SMA Sumbar. Di awak banyak bakalan jual anak seleranya ke Padang Panjang kan, ayo lo ikut salah gitu. Jadi yang di kampung, yang di Pulau Punjuang kok hanya SD ya? Hanya SD. Habis itulah di luar? Habis itulah di luar. Anggres kan tertua kan di rumah kan? Iya, nomor 1 Ustaz. Anak sulung. Nggak ada perasaan sadih meninggalkan ibu waktu awal-awal ingin sekolah ke Padang Panjang. Karena kan kini banyak anak-anak muda tuh ingin sekolah di luar, tapi sisi lain memikirkan perasaan orang tua juga gitu. Betul Ustaz. Kok bakat tuh sadih Ustaz, dan nggak do rasa tapi hati lah Ustaz. Sadih mana Ustaz? 3 bulan pertama tuh tiap kali nelfon nangis Ustaz. Tiap kali nelfon nangis, minta suruh pindah. Mau minta ke bunda pindah Ustaz. Bunda Jepui Anggres kini lah, nak pindah dari sekolah lo. 3 bulan pertama Ustaz. Macam tuh menahan rindu ke orang tua ya? Mau di itu mana Ustaz? Bunda dari sebalik teleponnya lah menangis-nangis lo juga gitu. Tapi sambilnya menangis Ustaz, semangatinya tahan lah sebentar lah. Setidaknya jalan 1 semester katanya. Jadi dia dapat semangat mau di itu, tapi kan Ustaz, ayah lagi semangat, bagi semangat gitu kan. Akhirnya bertahan 3 tahun di sini. Apa sih menariknya Padang Panjang? Kenapa Padang Panjang yang menjadi pilihan waktu itu? Jadi Ustaz, Padang Panjang tuh kan kau lihat daerahnya di sana kan ketik di sana. Kan sekarang Pulau Punjong kan di sana. Tapi yang menarik tuh dari sisi alamnya di sana. Lo korelasinya suasana alam kau coba belajar. Nya kan modeko di sana lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang. Di awak nanti dataran kau di sana kan salam aku mencari rimbo padang sih Ustaz. Karet, sawit. Jadi pangana tuh agak sampi menurut Anggres. Angin kan Ustaz, jadi pangana tuh agak sampi. Kok ada masalah nyoberang saya kena juga. Jadi bawa nak ketampekna saja. Bawa nak ketampekna saja agak tinggi sedikit Ustaz. Jadi nan pangana aku nan berang gitu kan, emosi belum bencah kan, tiba di situ agak reda gitu Ustaz. Atau nan dari segi alam Ustaz. Kalau dari segi kualitas pendidikannya kan Wak, lah sama-sama tahu Ustaz ya. Padang Panjang, Bukit Tinggi itu jadi tujuan destinasi pendidikan di orang gitu, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Kalau ada orang mengecekkan Padang Panjang itu adalah Jogjanya Sumbar, setuju atau tidak? Setuju Ustaz. Setuju ya. Oke. Sampai situ saja. Apa tuh alasan?
Jogja itu dibuat pada saat Tuhan sedang tersenyum. Wah, Nah, itu kata sebagian anak-anak Hindi itu Ustaz. Ada Anggres Batamban lo, mau ditubuh lo Padang Panjang gitu. Padang Panjang itu dibuat pada saat Allah sedang tersenyum. Ada itu namanya kota Serami Mekah, ya, Ustaz. Memang merindukan kota Padang Panjang, Ustaz. Tapi orang rumah ada orang rumah Padang Panjang lah. Kok kita masuk orang rumah tuh. Oke, jadi Anggres SD di Kampuang, kemudian Sanawiyah di Padang Panjang, sampai SMA di Padang Panjang. Waktu Sanawiyah dan SMA itu masih juara enggak? Itu Ustaz. Itu bahayanya orang-orang kota ke Ustaz ya. Kok nan paling puncak di SD ke Ustaz di Darmasraya gitu kan. Di SD Padang Duri. Tiba di MTSN Gantiang tuh rangkaian 5 bulan lalu Ustaz. Jadi ternyata kalau kita tarik kesimpulan, kadang-kadang kita hebat itu bukan karena kita hebat, tapi karena kurangnya pesaing ya. Benar Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau sudah berada di tempat yang banyak pesaing, baru paham mana kualitas waktu sama naya. Kira udah cari-cari mana? Lah masih mungkin belajar di sana siang malam. Ranking 5 ya. Sebelum subuh lalu orang lebih sedang masih belajar. Langkah 5 bulan lalu. Tapi itulah luar biasa tuh ya. Iya. Sampai SMA atau macam tuh. Sampai SMA. SMA itu sekali juara 3. Tapi Anggres kan kemudian jebol ke UGM. Iya, alhamdulillah. Pertanyaannya, sebesar apa mimpi untuk masuk UGM dan sebesar apa perjuangannya? Perjuangan dan paling terasuna selama hidupku, yo di masa-masa peralihan SMA ke kuliah tuh Mas. Itu paling tarasu mana? Di masa-masa itu tuh tarasu mana bapak dahsyatnya Ustaz. Dahsyatnya doa orang tua, dahsyatnya keinginan pribadi, dahsyatnya doa di sepertiga malam Ustaz. Pas masa peralihan itu Ustaz. Jadi cari itu kan Ustaz. Pas SMA tuh lah naik kelas 3 dulu Mas Ustaz. Naik kelas 3 jurusan IPA kan Ustaz. Target ke masuk Fakultas Hukum UGM. Mengadulah ke wali kelas. Bu, bisa nak pindah awak ke IPS? Tunggu. Awak anak IPA. Oh, anak IPA. Tapi ingin masuk hukum. Nio masuk hukum. Wah, dan Nio ikut tes doang Nio jalur undangan. Kalau jalur undangan tentu anak IPS yang didahuluan Ustaz. Akan ngongeh lo kayak kalau anak IPA nih mau ambil jurusan IPS, lalu Nio tes gitu Ustaz. Proses peralihan dari SMA ke kuliah. Tadi kan kata Anggres itu proses yang paling berat. Banyak tantangan. Itu lebih karena kalau dari SD ke Sanawiyah ke SMA itu kan kadang-kadang kita kan masih dikendalikan orang tua juga banyak sekali. Kalau dari SMA ke kuliah itu kan lah banyak tentang choice pilihan awak surang gitu kan. Bareknya itu lebih karena kurangnya support atau memang beratnya medan? Beratnya medan ya. Beratnya medan. Kalau support sama ya? Support sama, orang tua selalu mensupport Ustaz. Apa senjata paling ampuh waktu itu? Jadi pas tamat SMA itu kan Ustaz, wakanlah berkeinginan Ustaz waktu naik kelas 3 SMA mohon dipindahkan ke jurusan IPS. Biar wak punya kesempatan untuk berlatih gitu Ustaz. Belajar, mendalami materi. Tapi Dek wali kelas waktu itu tidak mengizinkan Ustaz. Tapi dinasihatinya harus dewa kelas waktu itu Ustaz. Wali kelas waktu itu dikeciannya tetap di jurusan IPA sampai tamat, tapi yakinlah berdoa di sepertiga malam minta untuk diluluskan undangan ke UGM katanya. Fakultas Hukum gitu Ustaz. Rasa-rasa nak mungkin deh Ustaz. Iya. Bapak awak jurusan IPA deh Ustaz. Hukum kok backgroundnya jurusan IPS. Nggak linear ya? Nggak linear dah. Sementara di jurusan IPS aduh nama nembak Fakultas Hukum UGM Ustaz. Oke. Payah deh Ustaz kan. Jadi ayolah. Pulang kan, wah amini tuh nasihat dari wali kelas tuh, lalu lulus, begitu tamat dari SMA tuh langsung berangkat ke Padang Ustaz. Ikut bimbel 2 bulan kan, semangat Ustaz. Nah itu selama bimbel kalau deh Ustaz, ya wak dek ndak punya pengalaman background IPS Ustaz ya, nilai TU ancu Ustaz. Rasa-rasa kamu mungkin nggak sana, nilai TU turun dari grade-nya deh Ustaz. Di bawah kalau lulus ke UGM mau diko gitu. Akhirnya deh Ustaz kan. Seminggu atau 2 minggu sebelum pengumuman lulus undangan Ustaz memohon tori ke Tuhan. Jago sepertiga malam tori. Yo berharap bana gitu Ustaz kan kalau berdoa kok minta penuh pengharapan Ustaz kan. Tiap malam jago tahajud. Tiap malam terutama 2 minggu sebelum pengumuman Ustaz. Tiap malam jago tahajud meminta balinang ayeum atuh Ustaz. Bapak kemudian itu Ustaz yakin Anggres tes tulis deh Ustaz. Ndak lulus di undangan tes tulis ndak kan diterima di UGM Ustaz. Muridnya ya pesimisnya. Artinya kalau jalur mandiri enggak akan diterima kok. Enggak diterima kok. Satu-satu jalur hanya beasiswa. Satu-satunya jalur hanya undangan kok, Ustaz. Kok enggak ada undangan kok enggak diterima, Ustaz. Wah. Cari istilah lain lah. Tuh mode itu pengharapan dulu Ustaz. Kok very hope kok ya? Iya, sangat berharap. Kok bisa dikatakan Ustaz, ya Allah,
luluskan lambu di sinan, kok ndak lulus di jalur naniko ndak kena do jalur naniko lah dong. Iya. Cambo mundur dari kini lah gitu. Mode itulah kasarnya Ustaz. Iya. Jadi 2 minggu sebelum pengumuman tarikh tiap malam. Mangi tiap malam. Menangi tiap malam. Subuh ke jamaah ke masaji, balik menangi lah celai gitu. Meminta gitu Ustaz. Akhirnya tanggal 29 Mei 2004 balik ini 6 waktu itu Ustaz. Keluar pengumuman, ambo celek di warnet ya Ustaz. Di warnet? Di warnet ya Ustaz. Cie 2 kawan-kawan lebih menangi. Ada kontak di Facebook kan Ustaz. Cie 2 lebih menangi, Cie 2 alhamdulillah. Telepon orang kayaknya mbak lulus. Ambo lo berani celek lah Ustaz. Sholat duha dulu. Sholat duha dulu di kos baru balik ke warnet sekali lagi. Membuka tuh alhamdulillah langsung sujud syukur di warnet. Lulus Anda diterima di Fakultas Hukum UGM jalur undangan. Masya Allah. Jadi kekuatan doa aku memang tidak bisa disepelekan ya. Sangat. Kadang-kadang yang impossible menurut awak itu sangat mungkin terwujudnya. Nah, ketika lah sampai di UGM itu Fakultas Hukum ya. Jurusan hukum apa? Hukum bisnis. Hukum bisnis. Oh, jadi enggak perdata, enggak pidana ya, hukum bisnis. Hukum bisnis itu bagian terkecil dari hukum perdata. Oh gitu. Itu kalau pengadilannya pengadilan niaga tuh ya? Pengadilan niaga. Oke. Anggres berapa tahun di UGM? Sampai tahun. Lulusnya sih 3,5 tahun. Oh gitu ya. Cuma menunggu jadwal wisuda yang. Iya. 3,5 tahun lulus UGM. 3,5 lulus UGM, menunggu jadwal wisuda total 3 tahun 8 bulan. Kumlot enggak? Kumlot. Barai PK? 3,7. 3,7. Masya Allah. Jadi anak IPA masuk Fakultas Hukum UGM bisa lulus dengan predikat kumlot. Pernah lo dapet beasiswa 3 sekaligus itu? Coba. Apa-apa saja tuh? Jadi kalau Anggres baca itu seketik panjang lebar kan enggak masalah. Tunggu sebelum Anggres lanjut. Bangga nggak punya suami kayak gini? Bangga banget. Bangga banget. Nggak, jangan-jangan karena baru nikah aja bilang bangga. Kayaknya dia nggak tahu nih Ustaz, cerita-cerita pengalaman pedihnya hidup di Jogja dulu awal-awal kuliah Ustaz, sebelum dapat beasiswa. Belum pernah udah ceritain? Belum. Sekarang udah ceritain nanti. Coba yang 3 beasiswa itu beasiswa apa aja? Jadi tahun pertama tahun kedua Anggres kuliah tuh Ustaz, sari mana ini Ustaz. Tiap bulan dia ada orang gaya piti 1 juta Ustaz. Ala masuk di sinan makan. Wah bau endah. Kos. Masuk minyak. Kos sih terpisah Ustaz. Ala masuk beli buku. Pokoknya 1 juta tuh berhasil sebulan dan diterima Ustaz. Wah duitnya di Jakarta, di Jogja. Para lu makan, para lu buku gitu Ustaz. Jadi 1 juta tuh tiap bulan sering kali Anggres merasa kekurangan Ustaz. Tak sampai dari tiga sebulan Ustaz. Kurang atau sangat kurang? Sangat kurang Ustaz, sebulan. Dari kebutuhan awak. Akhirnya waktu itu 1 tahun 2 tahun tuh berupaya tuh Ustaz. Apply beasiswa ke sana kemari ditolak. Selama 2 tahun. Jangan kan dicali berkas dulu sana. Pengumuman ditolak sih tidak ada Ustaz. Jadi 2 tahun tuh jungkir balik nyari beasiswa? Jungkir balik nyari beasiswa akhirnya karena dia tolak-tolak beralih Ustaz. Beralih kah dagang makanan kecil-kecil waktu itu Ustaz. Modal 300.000 sebulan, wah menggalih makanan ketik-ketik Ustaz. Ciki-ciki di asrama kan dulu mondok ada Ustaz. Ciki-ciki, untungnya lumayan ya Ustaz. Jadi sambil mondok kah? Sambil mondok dulu. 100.000 sebulan dulu, untung kan lumayan ya Ustaz. 100.000 makan di Jogja sekali makan 5.000 Ustaz. Nasi kucing ya? Nasi kucing. Mari itu pernah rasain Ustaz. Tapi selama 2 tahun tuh meminta tadi ke Tuhan Ustaz. Ya Allah, berikanlah ambo beasiswa ya Allah. Soalnya pitilan ambo kurang. Sesimpel tuh doa dulunya Ustaz. Jadi doa aku enggak perlu muluk-muluk saja. Apa yang dirasuan sampai macam itu? Iya. Ya Allah, beri hamba beasiswa. Bapak itu pitilan aja kurang. UKT mahal Ustaz. UKT berapa? UKT 5,6 juta untuk guru golongan 3D Bunda. Karena mama Bunda guru ya. Guru SD padahal ada kawan Anggres dan di Unpad anak pengusaha batubara Ustaz. Baru UKT Ustaz 5 juta. Lebih rendah pada awak ya? Lebih rendah pada awak anak guru Ustaz. Apa anak rajur 5,6 juta. Ditolak teris, panjang mengajukan ditolak teris Ustaz. Akhirnya di tahun ketiga Ustaz. Baru kok satu persatu terbuka Ustaz. Yang pertama tuh dapat beasiswa dari Yayasan Habibie Ainun. Punyanya Pak Habibie Ustaz. Yayasan beasiswa mahasiswa berprestasi juga. Jadi waktu itu mengajukan berkas, membuat tulisan, diseleksi, keluar pengumuman, lulus, alhamdulillah. Apply lo cilai deh Ustaz, beasiswa nan dapat penawaran dari kampus, itu beasiswa PT Paragon namanya Ustaz. Tahu Ustaz produk-produk Wardah dah, Wardah, kosmetik-kosmetik. Nur Hayati sepakat ya? Nah itu orang Padang Panjang Ustaz. Betul. Nah, itu bagi beasiswa waktu itu menawarkan di antara satu mahasiswa UGM 10.000 tuh sangkatannya Ustaz. Sangkatan 2004 balik 10 orang dan diterima Ustaz. Jadi dari 10.000 diterima 10 orang. Artinya dalam 1.000 masuk Aceh. Masuk Aceh. Weh. Dalam 10 orang masuk Aceh. Mantap.
Lah salah saya di beasiswa itu Ustaz. Nah, salah saya udah berhenti di situ. Aduh lo cilai beasiswa namanya nanti. Apa tuh? Beasiswa jurnalis namanya Ustaz. Jadi beasiswa jurnalis kok bekerja sama dengan aktivis PNL namanya Ustaz. Pusatnya di daerah Jawa Timur. Nah itu beasiswa jurnalis itu membuat suatu tulisan, membuat suatu liputan. Setiap liputan itu dihargai dengan jadi, beasiswa. Awak menjadi kontributor di media mereka berupa tulisan, dan setiap tulisan itu ada reward yang diberikan ke awak. Akhirnya singkat cerita dalam 1 tahun di tahun ketiga itu Ustaz, tiga beasiswa bisa menabung 30 juta lebih. Habibie Ainun, PT Paragon, jurnalis. Kalau ditotalkan itu beasiswanya sekaligus kah atau ada yang sifatnya monthly? Per bulan Ustaz, monthly. Per bulan ya? Iya. Kalau ditotal seluruhnya dari 3 beasiswa itu barang guys DP? Itu Mas dalam 1 tahun tuh bisa kumpul tabungan 30 juta Ustaz. Itu biaya hidup lah di handle tuh, lah tabungan tok ya? Tabungan beras ya Ustaz. Jadi waktu kuliah lah punya tabungan 30 juta? Alhamdulillah. Oh wajar nikah cepet. Karena udah punya tabungan sejak kuliah. Oke, pasti orang tua haru, bangga, dan ambo pun cukup jadi sana ambo dengan keluarga Anggres kok cukup dakek lah dengan kakak-kakak beliau gitu. Yang paling berpengaruh dalam hidup Anggres ya? Yang paling berpengaruh tentu keluarga, dalam KT-nya itu istilahnya tentu orang tua Ustaz. Lebih spesifik lagi ayah atau ayah, ibu? Bunda. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan Ustaz. Jadi kalau di grade tidak bisa dipisahkan grade-nya dah? Bisa dipisahkan. Sama luar biasanya ya? Allahu Akbar. Oke, kini Anggres kerja di Kementerian Keuangan. Betul Ustaz. Tadinya pengen jadi lawyer. Nah, itu masuk ke cerita pasca kampus Ustaz. Aku cerita pasca kampus, oke. Itu dilema ke berikutnya Ustaz. Oke. Nah, Niko yang berperan penting adalah doa dan keridhaan orang tua. Kalau tadi kan setelah SMA, Nio masuk ke kuliahan, itu kan peran pentingnya adalah pengharapan dan doa di sepertiga malam, Ustaz. Yeah. Kalau nan pasca kampus itu doa dan ridho orang tua, dan bermain utama, Ustaz. Kemudian itu, Ustaz, nah, tamat kuliah, dulu sama sekali ndak Nio jadi PNS, Ustaz. Oke. Target Nio jadi lawyer, impian menjadi lawyer ibu kota, top, dikenal oleh masyarakat luas. Mode Adnan Paris tapi enggak mode itu, mode maksudnya karirnya gitu ya. Karirnya mantap lah gitu ya, Ustaz. Oke. Lah memantapkan hati waktu itu saat ke bawah jadi lawyer dan dia jadi PNS sudah. Singkat cari itu tiba telepon dari orang tua. Kementerian, beberapa kementerian buka gini, enggak tertarik untuk mendaftar. Lama pikir Ustaz. Hati enggak mau makan dah. Bahkan enggak ada Ustaz awak Nio jadi lawyer, orang tua mengarahkan jadi PNS. Oke. Akhirnya singkat cerita waktu itu, ayolah. Cibo tes PNS kok pas ngajuan Ustaz memilih kementerian dan paling susah masuknya. Jadi waktu itu supaya ndak lulus. Oke. Supaya ndak lulus. Jadi ada 3 pilihan. Jadi menolak permintaan bunda dengan cara halus. Tetap mendaftar sesuai keinginan beliau, tapi diambil di kementerian yang mungkin peluang lulusnya sangat kecil. Yang mungkin peluang ditolaknya sangat besar. Kementerian Keuangan Ustaz, tes matamu itu alhamdulillah lancar gitu ya. SKD ya, seleksi kompetensi dasar waktu itu. Nilai pas-pasan Ustaz. Orang tuh ada sampai ratu nilainya, pas-pasan Ustaz, 350. Online nggak? Online. 350 nilai Ustaz, adalah tinggi-tinggi mana Ustaz. Waktu itu enggak ada belajar sekitar lah dengan Ustaz. Setelah SKD itu, tadinya dia memantapkan hati untuk enggak melanjutkan Ustaz. Oke. Tapi orang tua kembali Nio stop di situ. Pas ngajuan enggak dia tahu hasilnya ke orang tua Ustaz. Hasilnya kan kalau bisa sebenarnya kan Ustaz, Bunda alhamdulillah lulus SKD, beko siap untuk lanjut SKB. Kan bisa tuh Ustaz. Tapi yang mau enggak dia tahu Ustaz. Pas ngajuan enggak dia tahu, tapi dia Bunda lah pintar gini, lah mulai mencek api surang, tahu loh nya Ustaz. Nilai SKD itu nomor 3 balai nasional. Dorong cek lain. Baal gua. Akhirnya lah minta masukan Ustaz di Jogja ya, di pondok waktu itu Ustaz, lah sholat istiqoroh memantapkan hati, minta dukungan keluarga. Aku baru memantapkan hati gini Ustaz. Nah, lah selesai serangkaian kau Ustaz, cari pengumuman hari Jumat waktu itu Ustaz. Hari Jumat kau kalau memantapkan hati Ustaz. Jumat itu sudah Jumatan pas keluar nilainya Ustaz, pengumuman. Kau ndawa mencari pertama Ustaz. Urang lo nama dia tahu selamat saya muncul di apa Ustaz. Aku na selamat ke. Kira awak lulus. Cali pengumuman kan selamat Anggres lulus waktu itu kan yang ngecek selamat Anggres lulus aja Ustaz. Alhamdulillah gitu. Wah kan enggak berharap banyak-banyak lo dulu Ustaz. Sekedar lulus ya alhamdulillah lah gitu. Rupa mencari nilai Ustaz awak nomor 1 nasional.
nan kebetulan waktu itu mendaftar di jalur kumlot ya, Sat. Jalur kumlot tuh nan diterima nasional cuma 2 balai orang. Awak nomor 1. Jadi tunggu lu. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada dibuka jalur khusus yang kumlot. Jalur kumlot, jalur umum, sama jalur mahasiswa difabel yang butuh kebutuhan khusus. Oke. Yang jalur kumlot tadi itu kuota 12 orang. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang daftar berapa yang jalur kumlot tuh? Yang daftar mungkin kira-kira hampir 300-an lebih lah. 300-an orang. Awak nomor 1 nasional Nomor nilai. 1 nasional. Setelah itu lah mantap hati untuk jadi abdi negara PNS. Setelah itu lah mantap, Sat. Setelah kan awalnya kan ndak ingin masuk, cuman karena ingin menyenangkan bunda aja. Iya. Pertanyaan agak sensitif. Apakah bekerja di Kementerian Keuangan itu hari ini adalah sesuai dengan passion? Kalau sesuai passion, insya Allah sesuai, Sat. Sesuai ya? Soalnya penempatannya di bagian yang sangat erat hubungannya dengan hukum. Bagian apa tuh? Bagian penyusunan peraturan perundang-undangan, Sat. Oke. Oh, jadi peraturan perundang-undang seputar keuangan negara itu awak ada di situ. Ada di sini. Jadi Anggresko di sana, iko pasangan yang baru menikah, seminggu Anggres? 10 hari. 10 hari ya? 10 hari yang lalu. Dan di samping beliau ada istri beliau, Jihan ya? Jihan. Anggres umur berapa ini? 20 sampai, Sat. Jadi umur 24, kalau Jihan berapa? 21. Satu 24 tahun, satu 21 tahun. Nggak takut nikah muda? Jihan dulu. Sebenarnya sih awal-awalnya itu nggak pernah mikir bakal nikah di umur 21 tahun, Tat. Oke. Awalnya tuh mau 24 tahun aja kan. Terus beberapa bulan sebelum kenal Mas Anggres ini, Mas panggilan dulu ya. Hati mulai kerasa aneh ya, kok sendiri gitu, kok kayaknya pengen ada yang nemenin gitu. Pengen ada yang nemenin gitu. Tapi belum mikir bakal nikah secepat itu. Oke. Terus datanglah, udah. Di situ juga belum mikir bakal nikah cepat. Kirain bakal nikah itu kan kenal sama Uda itu di bulan Desember 2019. Kirain bakal nikah di akhir tahun 2020. Ternyata maunya cepet ya. Nah, yang mau nikah cepet nih Anggres apa Jihan? Anggres ya? Anggres. Tapi Jihan kan tidak, maksudnya gini, kan Anggresnya pengen nikah cepat, Jihannya sih ya terserah dia juga gitu ya. Maksudnya tidak terpaksa kan nikah cepatnya, enggak. Oke. Kok bisa kenal sama Anggres, gimana ceritanya? Jadi sana terpaksa bahasa Indonesia sana karena istri beliau kok Jihan orang mana? Orang Lampung. Orang Lampung. Oke. Jadi karena memang beliau orang Lampung, menantu baru di ranah Minang. Dia belum sepenuhnya bahasa Minang. Kita kasih Anggres tugas. Mungkin nanti ada obrolan part 2 sudah bahasa Minang ya. Oke, Jihan kenal di mana sama Bang Anggres? Kenalnya di kantor. Di kantor. Sama-sama di Kementerian Keuangan nih. Sama-sama di Kementerian Keuangan. Jadi awalnya tuh bulan Februari ya. Saya tuh masuk di Kementerian Keuangan itu Desember 2018. Oke. Nah, udah ini Februari 2019. Jadi lebih awal 3 bulan. 3 bulan. Ya, Dulu hanya 3 bulan, Sat. Oh iya. Iya. Tapi kan umurnya beda tuh. Jihan dulu kuliah di mana? Di STAN. Di STAN. Iya. Kok bisa, ceritanya gimana nih? Kok jarak umurnya beda? Jihan S1? Ya. Oh D1, oh iya. Oh gitu. Jadi karena tamat D1, lulus di kerja di Kementerian Keuangan, setelah itu udah datang ke sana. Iya, udah datang. Jadi restu bunda, dorongan bunda untuk masuk ke Kementerian Keuangan tadi itu bukan tidak berdasar. Nyola menunggu, Sat. Ya. Jadi ada takdir di situ ya. Jihan, tidak mudah loh menyatukan kepribadian dua orang dalam tanda petik dengan suku bangsa yang berbeda. Dan ini problem banyak rumah tangga di mana-mana sebenarnya. Kenapa yakin dengan pria Minang? Apa istimewanya pria Minang sih menurut Jihan? Justru awalnya nggak mau sama cowok Minang. Dari awal tuh jangan sama orang Minang, jangan sama orang Minang, kalau bisa sama orang Jawa, karena kan mama orang Jawa. Agak lembut ya. Iya, jangan pokoknya sama orang Minang, apalagi sama orang Sumatera juga jangan, yang penting orang Jawa. Terus entah kenapa datangnya orang Minang. Jadi dulu kalau ngelihat pria Minang tuh underestimate ya. Astagfirullah. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba akhirnya jadi kecantol gitu? Yang ngerasa nyaman aja gitu?
Apa yang paling menarik dari seorang Uda Anggres? Selain gantengnya lah, kalau ganteng udah pasti tuh. Solehnya. Hah? Solehnya. Solehnya. Iya. Kan baru 10 hari nikah nih. Pacaran nggak sih kalian? Nggak. Begitu kenal Desember awal gitu ya, Ustaz. Oke. Januari itu langsung ketemu orang tua. Oh, langsung ketemu orang tua. Kok adik-adik yang kebanyakan post di sosial media, sudah saatnya Anda datang melamar. Dan takwe sebuah orang tua. Meyakinkan orang tuanya dulu susah, Ustaz. Oke, coba cerita. Nah, jadi Desember awal, 1 Desember dulu, Ya. 2009 balik. Dek, kebetulan waktu itu adalah hajat kayaknya gitu, Ustaz. Mananya alamat rute ke Lampung. Kebetulan ada kawan kuliah dulu menikah di Lampung gitu, Ustaz. Dek ini orang Lampung, kebetulan waktu itu, Ustaz. Katanya lah rute ke Lampung kan gitu kan. Nah, sudah tuh singkir cerita kok masuk pembahasannya gitu, Ustaz. Kayak yo Nyambung cerita nyambung ya. lah cerita gitu, Ustaz. Rupanya ada, Ustaz. Sabananya ada, Ustaz. Desember itu kok posisi hati sedang kosong, Ustaz. Oh iya. Udah, gak usah dibahas itu. Posisi hati sedang kosong. Oke. Oh, butuh kawan gitu kan. Iya. Kebetulan Inyo waktu itu, Ustaz. Rupanya Inyo bertanya ke kawan Anggres, Ustaz. Inyo bertanya ke kawan Anggres, udah Anggres tuh lah pasangan gitu. Lado calonnya tuh, Ustaz. Dek kawan Anggres ditanya ke Anggres, alun ditanya ke Anggres, Ustaz. Dek Anggres acuk menulis di web, Ustaz kan, blog-blog pribadi gitu, Ustaz ya. Baca itu, mbak cerpen gitu kan. Kawan Anggres kok membaca cerpen Anggres tuh, Ustaz. Di cerpen tuh baca itu tentang seseorang nalah di Pinang gitu kan, Ustaz. Oke. Jadi singkat cerita disampaikan tuh dek kawan Anggres kayaknya udah Anggres tuh lah punya calon. Astagfirullah. Oh, sebentar. Jadi Jihan diam-diam bertanya ke kawan Anggres, sudah punya pasangan atau belum? Oleh kawan itu berdasarkan bacaan di blog, langsung disimpulkan Anggres itu sudah punya pasangan. Shock enggak waktu itu? Shock malah Nangis sedih, bombay. nangis. Oh iya, sempat nangis. Tadi katanya nggak mau sama pria Minang. Kalau hati udah ada kecenderungan tuh kan. Iya. Padahal waktu itu belum serius ya. Baru Anggres pun belum mengutarakan niatan waktu itu, Ustaz. Tapi komunikasi sudah sering. Komunikasi nggak begitu sering. Iya. Gitu. Paling chat pagi, malam baru balas. Teman sekantor lah. Iya, teman sekantor. Oke. Jadi waktu itu nangis. Nangis. Doa enggak? Kalau memang dia punya pasangan cerai-beraikan gitu. Jihan, gimana ceritanya kok bisa jadi terkonfirmasi bahwa ternyata dia belum punya pasangan gitu? Tanya langsung. Oh iya, waktu itu tanya langsung. Tanya langsung. Coba ceritain gimana nanya. Kan pertama itu udah kan mau ke bandara. Oke. Jadi saya nganterin ke bandara pakai kereta bandara. Terus ya Di kereta? Iya, di kereta nanya-nanya lah. Mode-mode. Akhirnya ketahuan, tahu dia udah punya calon itu dari baca webnya, blognya. Sebenarnya enggak. Dan ketahuan pula, Ustaz, kalau yang nanya itu dia. Nanya ke teman. Oh gitu? Jadi waktu itu kawan Anggres, Ustaz, Iya. tahu Anggres ada anak Ada orang nanyo. Mananyo. Tapi nya nama tahu si ada, Ustaz. Di kereta waktu itu terkonfirmasi. Waktu itu terkonfirmasi. Inyo terkonfirmasi Anggres belum punya calon, Anggres terkonfirmasi yang bertanya itu Inyo nak kata dia. Jadi memang qadarullah lah kalian ditemukan ya. Seberapa berat perjuangan menemukan titik temu khususnya dalam orang tua untuk pernikahan? Kalau itu susah, yang paling susah itu ngeyakinin ayah. Ayahnya Jihan? Iya, ayah tuh justru pengennya nikahnya itu tahun depan aja. Oke. Kalau mama itu dari awal itu memang udah, karena udah dekat sama, udah maksudnya udah kenalin mama itu ngode-ngode. Udah tahu lah ya, nggak iya. apa-apa tuh gitu ya. Ya, bentar lagi ada yang nikah nih digituin. Oh udah, berarti udah, oh iya mama udah setuju. Mama udah welcome lah ya. Tinggal ayah ya, biasa kan ayah sama anak gadisnya. Nah, ayah itu lebih karena soal timingnya yang belum pas atau karena sosoknya yang belum cocok? Dua-duanya? Lebih ke karena saya masih umur 21 tahun. Oh gitu. Kenapa harus nikah cepat? Anggres dulu. Mereka di sana. Dulu Anggres di Jogja tuh pengajian tuh gampang ditemui, Ustaz. Di setiap sudut itu masaji ada pengajian, Ustaz. Kapanpun wanio selalu tersedia. Tapi di Jakarta tuh selama Anggres kerja Ustaz lebih kurang 1 tahun ada hampar, Ustaz. Di hati Ustaz. Kayak ada nomor kurang kalau orang-orang nan
ikut kajian tuh ngecen futur ya kayak. Ya, futur. Iman tuh turun ya. Kan turun. al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'a wa yanqus bil maksiat ya. Jadi yang harus merasakan setahun tuh iman tuh turun. Tunggu lu, Gres. Terjemahan lu sana. Iman kau bertambah dan bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Kok alasan nikahnya bentuknya kau tarik? Jadi harus waktu itu merasakan ada giroh ibadah tenan turun gitu Ustaz. Adonan turun, salat malamnya turun, salat malam turun, baca Quran berantakan, dua tidak tepat waktu, lalai lah gitu Ustaz ya. Puasa apalagi gitu Ustaz. Jadi merasakan kapan kayak butuh seseorang yang untuk bersama-sama lebih semangat lagi gitu. Butuh supporter ya. Butuh supporter yang selalu ada gitu. Ikhtiar tanpa tawakal tentu sombong. Ya. Tawakal tanpa ikhtiar sia-sia Ustaz. Oke. Jadi memang ikhtiar itu diutamakan Ustaz. Lo mengupayakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Contoh Ustaz tadi lo mengupayakan waktu lulus SMA ya Ustaz ya. Lo mengupayakan melapor ke wali kelas, dipindahkan ke IPS biar awak punya persiapan, tapi ternyata tidak diterima. Kalau ikhtiar udah mentok, tawakal, doa dimaksimalkan. Doa di sepertiga malam itu sangat takjub, sangat menakjubkan, sangat makbul lah gitu ya Ustaz ya. Doa di sepertiga malam ditambah dengan doa orang tua. Bukankah doa orang tua itu sebagaimana doa Nabi terhadap umatnya? Untuk jomblo, bukan jomblowati ya. Untuk perempuan-perempuan yang masih pacaran tapi nggak juga dilamar-lamar, pesannya apa? Tinggalin aja udah. Cari yang serius. Tinggalin aja. Cari yang serius. Ngapain lama-lama? Ibadah makin baik atau makin kurang setelah menikah? Alhamdulillah makin baik. Alhamdulillah makin baik. Kalau tahajud seorang tak terjago, alhamdulillah dah jago dah tahajud. Alhamdulillah. Waktunya dua belum kan? Alhamdulillah. Kok kameramen nak nikah loh? Oke, sana itulah Otabone kita di kesempatan kini, dan sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.